Baik, selamat pagi teman-teman semua. Ini eh, kami supaya lebih familiar adik-adik ya, atau Mas, Mbak ya, atau Bro and Sis ya, kalau bahasa sekarang ya. Oke, perkenalkan saya eh, nama Ilham Rahmat Widodo. Ya, posisi saya di Bank Mandiri sebagai ASMeh. Mungkin teman-teman kalau sudah pernah uh, job job training di Bank Mandiri di SME ya, perkreditan khususnya di SME mungkin tahu ya, SME itu di mana, terus ASMeh itu di mana ya. Mungkin ada yang belum tahu teman-teman atau belum pernah magang di SME di Bank Mandiri. Jadi kita langsung terbuka aja ya. Nggak apa-apa, langsung angkat tangan atau langsung bicara aja kalau memang ada yang nggak tahu atau mungkin langsung respon ya. Kalau memang sudah pernah semua berarti tahu ya, SME itu di bagian apa ya. Mungkin kalau untuk produk-produknya SME, teman-teman sudah tahu semua? Kalau nggak ada respon, berarti saya anggap sudah tahu semua ya, teman-teman ya, adik-adik semua ya. Oke, kalau udah tahu, mungkin aku mau merefresh sedikit ya, terkait untuk SM ini. Mungkin sebaiknya kameranya di-on-kan semua ya. Jadi kita kalau training itu ada budaya untuk online-nya, kameranya di-on-kan ya. Mungkin teman-teman saya minta di-on-kan semua ya. Ya kita tatap mukanya pengganti offline bisa kelihatan semua ya. Ya silakan teman-teman yang belum di-on-kan kameranya. Ya, oke, makasih Mbak Rania, Mbak Nabila, Mas Muhammad Gilang, ya, Mbak Dia, Mas Dimas, ya, yang lain silakan di-on-kan dulu kameranya. Oke, masih Mas Yusuf, ya, Mas Elisardo, ya, Mas Ahmad Yasid, Mas Farel, ya, ini karena direkam ya, meeting eh, pertemuan tips ini direkam ya, sehingga teman-teman minta tolong di on-kan semua supaya nanti pada saat penilaian atau sertifikat ini bisa eh, lulus ya. Sayang ya sudah jauh-jauh dari awal sudah ikut magang di Bank Mandiri, tapi nanti di sertifikat ada catatan kan kurang pas ya. Tolong di-on-kan karena ini termasuk penilaian untuk penerbitan sertifikat ya. Kita budayanya untuk training kamera di-on-kan semua ya, seperti itu ya. Nanti tadi yang di absen instansi yang profesional ya kan, maupun Bank BUMN ya, instansi BUMN sudah sangat-sangat profesional ya terkait organisasi ya. Ya mungkin teman-teman sudah tahu semua ya terkait Bank Mandiri ini adalah terbentuk dari empat bank ya, empat bank Indo, Bank Ekspor Impor ya, Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, yang seluruhnya bank pemerintah atau BUMN, kemudian dilebur ya, di merger pada tahun 9 atau tahun 2000 ya.
runningnya ya. Jadi waktu oleh Pak Robi Johan ya, kalau mungkin teman-teman dari swasta, sehingga organisasi ini sudah dibentuk secara nasional. Sistem cara kerja, prosedur kerjanya ya, ya, tapi menurut saya yang profesional adalah Bank Mandiri ya, bukannya kita ini ya. Ini makanya untuk meeting-meeting seperti ini ya, tolong kita juga ya, karena untuk mengeluarkan sertifikat ya, kita ada standarnya ya, kita ada standarnya untuk bisa keluar sertifikat buat teman-teman semuanya, dan teman-teman sudah mulai dari awal ya ikutin magang ini ya, supaya nanti di sertifikat bisa keluar terbit dan bisa tidak ada catatan ya di sertifikat ya. Misalnya kalau lulus tuh lulus passing grade-nya itu ada ya, semua kriteria sudah terpenuhi ya, mulai dari magang ya sampai dengan kita training secara online ya. Teman-teman yang belum hadir ya, tolong hubungin ya teman-temannya yang tadi di absen sama Bu Rika ya, kemudian yang sudah hadir ya, minta tolong kameranya dihidupkan semuanya ya. Kasihan ya teman-teman yang belum hadir, minta tolong ya, seperti Indra dari Udayana, ini saya catat nih masanya di sini ya. Terus kemudian Ali Sardo sudah ada ya. Ini juga tadi belum ngerti juga ya kan. Terus Savana dari Undip juga belum hadir ya. Tolong di call teman sejawatnya, baik satu perguruan tinggi ataupun tidak ya, pastikan teman-teman sudah saling kenal, minta tolong dihubungi untuk segera gabung ya untuk tim secara online ini ya. Tolong ya, kalau sudah gabung minta tolong di hidupkan kameranya. Ini juga saya catat yang sudah hidup kameranya ya. Kan kalau nyatet di sini hidup kamera atau enggak kan gampang kan, tinggal di print preview aja ya, di print preview sudah keluar semuanya ya. Tinggal nanti kalau tidak ada yang di nongol di sini kan bisa kelihatan ya. Ini saya print preview, nanti saya sampaikan ke Mandiri University ya. Oke, kalau memang masih proses gabung atau proses kamera di-on-kan, silahkan. Ini saya print preview berkali-kali ya, saya dapat update data previewnya. Ini ada berapa? 17 orang ya. 17 orang, 16 orang yang sudah online, mungkin akan nambah lagi. Ya, kami tunggu ya, supaya teman-teman dapat sertifikatnya dengan pas ya, lulus ya. Oke. Sembilan belas orang ya, 19 orang sudah review ini ya, kameranya. Silakan yang belum ya, di on kan kameranya ya, buat bukti kami ya ke Mandiri University ya, bahwa teman-teman
sudah menghadiri meeting online ini ya. Oke, silahkan. Masih teman-teman yang baru gabung, Mbak Sarah, Mbak Kesia, makasih ya, Mbak Fiar ya, teman-teman yang lain, silakan yang belum. Di sini gabung 34, tapi belum semua di online kan kameranya. Silahkan di online kan supaya di sertifikat tidak ada catatan dan bisa lulus sertifikat ya. Sayang nih teman-teman sudah dari awal ikutin. Ini ikutin mulai kapan ini? Awal mulai Oktober ya? Atau mulai awal November? Sudah berapa lama ikutin magang ini di Mandiri? Boleh silakan langsung jawab. Kalau mau jawab. Dari pertengahan September, Pak. Pertengahan September. Lama juga ya. Pertengahan September. Wah. Berarti udah 1 bulan setengah lebih. Ya. Rencana berapa lama? 2 bulan? 3 bulan? Ya, sayang ya, sudah hampir 2 bulan, tapi nanti sertifikatnya nggak dapat ya. Gara-gara tidak ikut hadir dan tidak di-on-kan kameranya. Oke. Oke, Mbak Anis, barusan gabung, makasih. Ya. Oke, ini saya print preview lagi ya. Nanti saya laporkan ke MG untuk kehadirannya. Oke, 34 orang yang hadir. Masih ada beberapa yang belum online kameranya. Silahkan kameranya di-online-kan untuk bukti kami sebagai pengajar ya. Kita kirim ke Mandiri University. Oke, teman-teman sambil hubungin teman-temannya atau sambil masih proses online ya. Kita mulai aja ya. Oke, kami print screen ulang ya kehadiran teman-teman ya. Mohon tetap di online kan ya kameranya. Ya baik, kita mulai ya untuk pemaparan terkait budaya kredit di Bank Mandiri ya. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya ya di online ini ya. Dan selamat datang ya. Selamat datang di Bank Mandiri ya yang mulai pertengahan September sudah mulai magang ya. Saya selaku pengajar untuk budaya kredit ya, mungkin yang baru gabung ya, perkenalkan diri, saya Ilham Rahmat Widodo, saya di bagian perkreditan khususnya di SME atau Small Medium Enterprise ya. Adapun untuk bagian SME ini adalah bagian perkreditan yang menyalurkan kredit ya, fasilitas kredit ya, mungkin teman-teman waktu magang sedikit-sedikit tahu ya, mungkin saya refresh sedikit ya terkait SME ini ya. Jadi
kami di bagian SM ini menyalurkan kredit mulai 500 juta ya sampai dengan 25 M ya. Dan kreditnya ini adalah kredit produktif ya. Kredit produktif itu apa? Jadi kredit produktif adalah kredit untuk ya pembiayaan usaha ya. Jadi mungkin kalau teman-teman sering mendengar kartu kredit atau kredit KPR ya, kemudian kredit-kredit kredit-kredit yang lain itu adalah kredit konsumtif ya, seperti KPR, kartu kredit itu kredit konsumtif. Tapi kalau di SME ya, di bagian kami adalah kredit produktif. Kredit produktif adalah kredit untuk pengembangan atau peningkatan usaha ya dari suatu kalangan masyarakat pengusaha ya di situ ya. Jadi perkreditan ini ada dua ya, kredit konsumtif dan kredit produktif ya. Kami di bidang kredit produktif ya untuk pengusaha-pengusaha ya dengan segmen di atas mikro ya. Kalau mikro limitnya di bawah 500 ya. Kalau kami di atas 500 sampai dengan 25 M ya, seperti itu. Jadi misalnya ada toko bahan bangunan, toko HP ya, toko pakaian, toko fashion, supermarket ya, department store ya, semua ya, semua yang berbau usaha untuk peningkatan usahanya ya, supaya lebih berkembang lebih bagus lagi. Kami membantu untuk sesi pinjaman ya, pinjaman dana untuk kredit produktif tersebut ya. Jadi itu mungkin teman-teman yang perlu ketahui bersama ya. Dan untuk kredit ini juga ada budayanya ya, budaya kredit di Bank Mandiri ya, seperti itu. Budaya ini dibuat supaya apa ya? Supaya kita menjalankan atau dalam menyalurkan kredit produktif ya, khususnya di SME ini supaya on track, aman ya, kreditnya benar-benar dipakai oleh pengusaha dan kreditnya kolektibilitas ya, kolektibilitasnya adalah lancar ya, seperti itu ya, kolektibilitasnya lancar. Nah, ini budaya kredit ini berbasisnya budaya dari Bank Mandiri ya. Budaya Bank Mandiri itu apa ya? Seperti trust, integrity, terus kemudian profesional ya, customer focus, excellent ya. Mungkin teman-teman tahu ya, diberikan arahan secara umum ya, seperti itu ya. Terus agar apa? Jadi pegawai atau pejabatnya dalam penyusunan perkreditan, kebijakan kredit maupun mekanisme pengambilan keputusan ya, terus kemudian mengontrol terus perilaku dari pegawai perkreditan tersebut bisa on track ya, dapat menyalurkan atau memproses penyaluran kredit ini secara baik ya. Secara baiknya tadi itu ya bisa lancar ya, seperti itu ya. Baik, itu filosofinya ya, supaya perilaku dari setiap pejabat atau pegawai di bidang perkreditan lebih profesional ya. Profesional di sini kompetensinya ya, knowledge-nya, judgement-nya, kemampuan teknisnya ya kan. Terus kemudian berwawasan luas ya. Jadi kalau kredit ini harus berwawasan luas karena kita memberikan suatu dana ke masyarakat atau ke pengusaha ya. Misalnya kita memberikan kredit ke toko bahan bangunan ya. Di dalam bahan bangunan itu ada komponen apa? Komponen besi, komponen semen ya, kita harus tahu ya, harga-harga semen itu sekarang seperti apa, harga besi sekarang seperti apa, apakah
stabil ya atau fluktuatif ya dengan adanya gejolak ekonomi mikro maupun makronya seperti apa ya. Ini harus berwawasan luas ya di situ yang perlu di pegawai kreditan ya. Misalnya semen lagi langka sehingga harga semen naik. Ya, itu dari mana? Ya kita dari medsos ya. Banyak sekali ya sekarang untuk knowledge dengan mudah kita dapat ya dari Google atau yang lain-lain ya. Itu sangat membantu sekali ya. Apalagi aplikasi seperti kompas.com, detik.com dan lain-lain, bisnis Indonesia dan lain-lain itu sangat membantu kita semua untuk bisa mendapatkan knowledge terkait usaha yang akan kita biayai. Itulah gunanya knowledge ya, sehingga nanti kemampuan dalam bidang perkreditan, wawasan ya, itu kita sudah dapatkan lebih dulu. Ya, terus nextnya apa? Nextnya adalah kejujuran ya, kejujuran dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan. Ya ini sangat-sangat perlu untuk semua pegawai Bank Mandiri ya, dan di bagian kredit ini memang harus benar-benar ya untuk kejujuran, integriti profesional itu benar-benar dihandalkan ya. Berdedikasi, tidak ada perbuatan tercela atau tersangkut kasus hukum ya. Terus kemudian juga teman-teman memperhatikan terkait konflik of interest ya. Apa itu konflik of interest? Ya, konflik of interest yaitu kita tidak punya kepentingan ya, tidak punya kepentingan dengan pengusaha atau masyarakat yang kita biayai ya. Misalnya pengusaha tersebut adalah saudara kita sendiri ya kan, terus kita ada pamrih terhadap pengusaha tersebut ya supaya kita dapat set bisnis yang lain. Nah itu termasuk konflik of interest ya kan, itu harus kita hindari ya supaya kita memberikan kredit ya, pembiayaan ke pengusaha tersebut secara profesional ya, tidak terpengaruh ya oleh kaitan apapun. Itu yang dinamakan kita menghindari terkait konflik of interest ya, tidak ada konflik of interest. Kemudian komitmen ya, komitmen kita dalam bekerja, terus kualitas dari perusahaan ya atau pemegang saham kalau itu memang entitasnya PT CV ya, dari stakeholdernya ya itu benar-benar harus kita mengetahui ya kan. Misalnya kita memberikan kredit ke pengusaha-pengusaha James Riyadi atau Barda Lim Silong atau yang lain-lain itu yang kredit besar ya, mungkin teman-teman tahunya seperti itu ya, atau Sinarmas, Eka Cipta ya, kita harus tahu dari stakeholder, pemegang saham, pengurus dan lain-lain ini seperti apa track record-nya ya, supaya dana yang kita salurkan, dana yang disalurkan oleh Bank Mandiri ke teman-teman pengusaha tidak disalahgunakan atau tidak digunakan untuk hal-hal yang melanggar hukum, ya kan? Terkait melanggar hukum sekarang banyak ya, ada money laundry, ya teman-teman juga pastinya sudah tahu dan teman mahasiswa ini juga harus lebih dalam ya terkait knowledge terkait money laundry dan lain-lain, karena sebentar lagi akan terjun ke masyarakat ya, sehingga tahu apa yang harus dilakukan terkait kasus-kasus hukum ya atau isu-isu secara nasional ya kan. Kita sudah banyak tahu juga ya terkait KPK, kejaksaan ya, itu apa case hukumnya ya, teman-teman harus tahu ya seperti apa. Oh itu ternyata terkait money laundry ya kan, dan kita juga harus terkait isu-isu pejabat-pejabat ya, ini yang kita kasih siapa ya, yang terkait tadi konflik of interest tadi itu termasuk ya, mohon maaf ya pejabat-pejabat ya,
itu kita harus lebih concern lagi ya, apalagi sekarang menjelang pemilu ya, dana banyak dikeluarkan ya, anggaran banyak dikeluarkan baik pribadi maupun ya organisasi untuk pengeluaran cost-nya adalah ke pemilu ya, untuk politik. Ya, ini kita juga harus tahu, oh dana tersebut kita kasih kredit tersebut untuk apa? Apakah benar untuk usaha atau untuk ke dalam rangka pemilu ya. Itu gunanya kita harus berwawasan luas ya, mengetahui siapa sih yang kita kasih kredit ini, di balik perusahaan tersebut itu ada siapa ya kan. Kita harus lebih aware ya, lebih concern ya terkait ke teman-teman pengusaha tersebut ya. Kalau memang ini lagi gencar-gencarnya pembiayaan dana politik ya, kita tahan dulu ya, jangan sampai kredit atau dana yang kita salurkan ke mereka itu digunakan untuk kegiatan politik, karena kita menyalurkan kredit atau dana tersebut bukan untuk kegiatan politik ya, tapi untuk kegiatan usaha yang bersangkutan ya. Banyak ya, jadi seperti itu ya filosofinya di SME, yaitu kredit untuk usaha, dan usahanya benar-benar harus sudah mapan, sudah lancar ya kan. Kalau kita ada namanya RAC, mungkin teman-teman tahu ya apa itu RAC ya. RAC adalah Risk Acceptance Criteria, yaitu syarat-syarat tertentu dalam rangka kita pemberian kredit ya. Oke, itu filosofi dasarnya dalam pemberian kredit ya. Untuk perilaku-perilakunya ya, itu memang harus benar-benar dari kita sendiri ya, harus dengan hati yang bersih ya, tidak ada konflik interest, kita benar-benar profesional sehingga kita dalam memberikan kredit nantinya akan terus lancar ya. Jadi hubungan kita dengan nasabah tidak dalam jangka waktu yang pendek ya, tapi jangka waktu yang panjang ya. Karena usaha tersebut tidak mungkin hanya dalam waktu setahun 2 tahun aja ya, tapi terus ya. Karena seperti kita contohkan toko HP ya, pengusaha tidak mungkin ya merencanakan toko HP ini hanya berdiri dalam 1 tahun 2 tahun ya. Mereka akan memproyeksikan bahwa toko HP dan aksesorisnya itu berdiri selama-lamanya ya. Kalau bisa sampai turun temurun ya, seperti itu ya. Kalau bisa sampai turun temurun ya, sampai ke anaknya, ke cucunya, dan berkembang lagi. Mungkin awalnya punya satu toko ya, bisa banyak punya toko yang punya cabang ya. Ya, itu filosofinya kita berhubungan dengan nasabah untuk kredit ini dalam jangka waktu unlimited ya, bisa dikatakan unlimited ya, karena kita ingin terus dari nasabah tersebut terus berkembang ya. Itu yang terkait apa yang harus kita concernkan ya kan. Kemudian kredit ini memang untuk meningkatkan meningkatkan kinerja ya kan. Jadi tidak hanya untuk sambil lalu saja ya, karena pengembangan usaha tersebut tentunya diharapkan oleh pengusaha supaya peningkatan labanya semakin besar, peningkatan omsetnya juga semakin besar ya, sehingga dia akan menguasai pangsa pasar ya kan. Itu yang perlu teman-teman ini ya, teman-teman mungkin sedikit tahu di masyarakat ya. Dulu saya beli di toko kelontong ya, yang kecil, sekarang toko kelontongnya jadi besar ya kan. Nah, itulah apa dibutuhkan pembiayaan kredit ya, seperti itu. Terus kemudian dalam pemberian kredit kita juga ada proses ya, prosesnya itu.
tersebut mulai pengumpulan data ya, call data ya, call data mulai data dari nasabah tersebut, terus kemudian entitasnya yaitu misalnya PT, CV, yaitu ada namanya akte ya, akte pendirian ya, akte perubahan, kemudian legalitas yang lain seperti SIUP, TDP ya. Mungkin teman-teman kalau orang tuanya pengusaha akan sedikit tahu ya apa itu TDP, SIUP. Kalau sekarang namanya NIB ya, nomor induk berusaha ya. Seperti itu tuh wajib sekarang dipunyai oleh nasabah khususnya masyarakat pengusaha ya. Dan pastinya juga harus memiliki NPWP ya, nomor pokok wajib pajak ya, seperti itu ya. Nah, teman-teman nanti kalau sudah terjun di masyarakat, baik jadi pegawai maupun jadi pengusaha, wajib ini namanya NPWP ya. Dan ini semua akan ngeling ya nantinya ya, akan ngeling ke kartu BPJS atau mungkin ngeling ke KTP ya. Nanti mungkin kedepannya akan dijadikan one identity ya, identitas yang satu ya, jadi satu KTP itu bisa menyeluruh ya, bisa berfungsi sebagai NPWP, bisa berfungsi sebagai BPJS ya. Ini sekarang lagi rencanakan oleh pemerintah ya, dan itu sangat membantu sekali ya, khususnya untuk perbankan ya, karena kita akan mengetahui identifikasi seseorang ya dari mulai bidang kesehatannya maupun terkait performance-nya ya. Oke, jadi dari proses awalnya yaitu kita akan melakukan collecting data ya, legalitas tadi ya, perizinan ya, kemudian dari data pribadi, KTP ya, terus mungkin kartu keluarga ya, ada juga kalau yang perorangan kita mintakan surat nikah ya, seperti itu ya. Terus kemudian dari izin usahanya sendiri ya, dan pengumpulan data terkait dengan usahanya ya. Di sini karena di SME ini harus bankable ya, teman-teman mungkin sedikit mendengar ya apa itu bankable ya. Bankable adalah suatu entitas ya, entitas usaha baik perorangan maupun badan usaha yang sudah berhubungan dengan bank dan sudah bisa diakses oleh bank ya. Ya, itu namanya seseorang atau usaha tersebut sudah bankable ya. Jadi sudah bisa diterima oleh bank ya. Ya, terkait perizinan dan lain-lain, kemudian penyaluran transaksi usaha ya. Jadi untuk penyaluran transaksi usaha ini pun ya sangat-sangat dibutuhkan oleh perbankan. Nah, penyaluran transaksi usaha itu seperti apa, Pak? Ya, jadi penyaluran transaksi usaha itu seperti misalnya pengusaha uh, toko pakaian, ya kan? Toko pakaian seperti Matahari lah, ya, atau pakaian fashion yang lain ya. Nah, kita pembelinya itu membayar menggunakan kartu kredit, menggunakan kartu debit, menggunakan QRIS, ya kan, menggunakan transfer dan lain-lain yang sifatnya cashless, ya, yang sifatnya cashless, tidak tunai, ya, itu namanya penyaluran transaksi usaha di perbankan. Itu sangat-sangat dibutuhkan oleh perbankan, ya kan. Jadi bank ini ya bisa menerima omset dari suatu pengusaha ya apabila semua pembayarannya dilakukan dengan cashless, ya kan, dengan cashless, transfer, QRIS, ya kan. Terus kalau mandiri pakai Livin ya bisa kan, ya kan, atau RTGS dan lain-lain. Itu adalah ya pembayaran secara
cashless dan itu akan dikatakan yang bersangkutan bankable. Ya, salah satu syarat ya, salah satu syarat bisa dikatakan bankable adalah itu ya. Jadi teman-teman nantinya kalau jadi pengusaha ya, jadi hindari pembayaran tunai ya. Kalau bisa pembayarannya pakai cashless, yaitu QRIS, transfer ya, dan lain-lain ya. Debit, pakai kartu kredit ya kan. Itu akan diakui oleh perbankan karena di situ jelas tertulis ya omset dari suatu nasabah ya, ini nasabah. Dan itu bank akan lebih prefer ya ke sana ya. Tapi kalau tunai kita tidak bisa melakukan verifikasi, tidak bisa melakukan validasi ya, karena tidak tercatat ya, tidak tercatat dalam sistem secara umum ya, khusus sistem perbankan ya. Nah, akan dicatatnya hanya lewat pembukuan internal perusahaan tersebut, dan itu pun yang tunai kalau memang itu toko-toko yang tidak terlalu modern ya, atau masih tradisional ya, atau masih konservatif ya, pembayaran tunai tersebut tidak akan tercatat di adminnya mereka ya kan, sebagai ya langsung masuk ke laci itu aja kan, langsung masuk laci toko ya. Nanti kalau sudah ngumpul baru dibuat pembelian atau pulaan lagi ya, seperti itu. Nah, itu yang kita tidak bisa menerima ya, kita tidak bisa menerima terkait omset yang melalui tunai tadi ya, non cashless tadi ya. Ya, itu terus kemudian apalagi ya kan, terkait collecting data ya, yaitu kalau di kita ada namanya jaminan atau agunan ya. Jaminan atau agunan ini diperlukan ya dalam rangka mengcover fasilitas kredit yang kita berikan ya. Apa itu jaminan atau agunan yang harus disampaikan oleh nasabah, yaitu jaminan agunan fixed asset maupun agunan non fixed asset ya. Apa itu fixed asset dan non fixed asset? Ya, fixed asset adalah agunan yang tidak bergerak ya, agunan tidak bergerak seperti rumah tinggal ya kan, kemudian gudang, toko ya kan, tanah pertanian, tanah untuk perkebunan ya, itu adalah agunan fixed asset ya, yang tidak bergerak ya. Dan ada agunan lagi yang bergerak ya, seperti kendaraan bermotor, kapal ya kan, seperti itu ya. Terus kemudian agunan yang kita biayai ya kan, itu adalah stok barangnya, tagihannya, yaitu termasuk agunan yang tidak bergerak. Itu dibutuhkan oleh kami dalam rangka untuk mengcover fasilitas kredit yang kita berikan ke pengusaha ya, yang kita biayai ya. Jadi filosofinya diantaranya itu ya, pertama tadi agunan, kalau di bahasa kami namanya kolateral ya, namanya kolateral ya. Kalau secara umum adalah agunan atau jaminan ya. Terus apalagi yang diperlukan ya, diperlukan selain agunan, yaitu terkait kolektivitas atau perform dari nasabah yang kita biayai ya, termasuk pengurus-pengurusnya ya. Misalnya itu yang kita biayai adalah entitas berupa PTCV ya. PTCV tersebut harus performnya bagus ya di mata perbankan. Kita namanya ada identifi debitur yang ngelink ke Bank Indonesia ya, atau biasanya teman-teman di perbankan nyebutnya adalah hidup slip ya.
ya itu kita bisa tarik ya data tersebut dari Bank Indonesia, apakah kolektivitasnya bagus atau tidak. Bagus atau tidak itu seperti apa ya? Kalau bagus itu adalah kolektivitasnya tergolong lancar, ya kan? Kalau kolektivitasnya tergolong lancar atau biasanya dengan number itu adalah kolosal, ya itu berarti cukup bagus performa. Tarik juga pengurus-pengurusnya ya, pengurusnya, pemegang sahamnya ya. Itu kita tarik juga ya, stakeholdernya siapa ya. Kita tarik semuanya. Kalau di situ ada yang kurang perform, kurang bagus ya, pastinya tidak memenuhi dari RAC ya atau kriteria yang kita butuhkan. Mungkin kita mintakan ya kenapa ini bisa menunggak dan lain-lain ya, itu harus dikonfirmasi. Dan kalau memang itu menunggak memang karena performanya kurang bagus ya, kita mohon maaf ya, kita tolak ya permohonan yang bersangkutan ya, karena itu adalah track record atau histori dari nasabah ya, supaya dapat nasabah kita yang bagus. Jadi dokumen-dokumen itu ya yang kita butuhkan, ya kan. Terus kemudian kita di sini juga harus menganalisa dari berbagai aspek ya, dari berbagai aspek. Mungkin pertama kalau kita jabarkan atau mungkin teman-teman sudah mengetahui sedikit-sedikit atau mendengar ya dalam pengajuan persetujuan kredit tersebut, kita membuat suatu format yang disebut dengan nota analisa kredit, ya kan? Nota analisa kredit. Ya. Nah, nota analisa kredit tersebut adalah berupa isinya pemaparan dari suatu nasabah ya untuk pengajuan permohonan kredit. Ya. Ya, jadi kalau kita mau mengajukan seperti teman-teman mengajukan skripsi atau pemaparan yang lain ya, ya kalau kita namanya adalah nota analisa kredit atau NAK, kita biasa singkat ya. Ya, dalam nota analisa kredit tersebut ya, satu itu akan mencantumkan permohonan nasabah itu sendiri, ya kan, dari limit ya seperti apa, berapa, kemudian jenis kredit ya, kemudian pertama terkait permohonan untuk legalitasnya ya, kelengkapan legalitasnya, legalitas saat saya sampaikan izin-izin usaha ya, kemudian terus berlanjut ya, berlanjut ke terkait aspek manajemennya seperti apa ya kan. Kita nilai ya, kita nilai yang tadi saya sampaikan ya, apakah manajemennya ini tertata dengan baik, ada bagian-bagian tertentu yang sudah tercipta, ada bagian keuangan ya, bagian SDM ya, bagian ya, bagian operasional pabrik atau kalau itu pabrik ya, itu sudah tersusun dengan baik ya. Terus dari kepemimpinan perusahaan itu sendiri ya, dari ownernya, direkturnya, pengalamannya seperti apa ya, itu terkait manajemen ya. Mungkin teman-teman ada yang uh, bagian ekonomi ya, baik itu ekonomi akuntansi atau ekonomi manajemen ya, pastinya akan mengetahui ya apa itu manajemen ya, dan ini suatu ilmu dasar ya, ilmu dasar manajemen ini untuk bisa kita mengelola suatu perusahaan ya. Teman-teman pun yang dari
teknik ya, dari teknik. Nanti kalau sudah terjun ke masyarakat, pastinya harus menguasai ilmu manajemen ini ya. Karena bagaimanapun ilmu manajemen adalah untuk mengkoordinir ya, mengkoordinasikan suatu perusahaan supaya perusahaan tersebut berjalan dengan baik, menghasilkan keuntungan, ya kan, sehingga bisa berkembang dengan baik ya. Ya, itu teman-teman teknik ya. Nah, ini hukumnya istilahnya wajib juga ya, apa itu manajemen. Teman-teman teknik mengetahui sebatas teknisnya, gimana misalnya cara membuat kalkulator lah ya, misalnya seperti itu, atau membuat mobil. Tapi tidak ada perencanaan ya, tidak ada perencanaan, pastinya hanya bisa membuat saja ya, tanpa bisa menghasilkan ya. Kalau misalnya saya Pak pinter Pak, bisa membuat kalkulator canggih ya kan, tanpa sentuhan, tapi teman-teman tidak bisa memasarkan ya, tidak bisa memanage orang per orang, tidak bisa memanage perusahaan ya, pastinya hanya menjadi barang mentah yang tidak laku dijual ya, atau hanya sebagai koleksi pribadi, tidak dapat menghasilkan suatu keuntungan ya. Itulah mengapa ilmu manajemen diperlukan ya untuk semua bidang ya, baik teknik maupun ekonomi ya. Kemudian politik pun sekarang juga harus ada manajemen ya, gimana selalu memanage suatu politik ya, misalnya seperti itu ya, supaya dapat suara yang baik. Nah, itu contohnya manajemennya. Jadi di sini kita ngomongnya manajemen secara ekonomi ya. Itu aspek manajemen ya, tadi penjabarannya dari aspek manajemen seperti itu ya, dari mulai ownernya, pengurusnya, tenaga kerjanya ya, apakah semuanya sudah mensupport ya dari usaha tersebut. Ini kita istirahat jam berapa ya teman-teman? Ini sudah menjelang Jam 10, Pak. jam 10 ya. Oke. Ya. Jadi 2 menit lagi ya, nanti kita sambung lagi ya. Masuk jam berapa? 10.30 gitu. Biasanya Ya. 15 menit, Pak. Oke. Oh, biasa 15 menit. Oke, siap. Jadi 10.15 ya. Oke, tadi mungkin yang saya sampaikan tadi dari awal sampai pertengahan ini ya, ada perlu ditanyakan dari teman-teman, mungkin kurang jelas, kurang paham ya yang saya sampaikan, atau mungkin bisa nanyakan di luar materi yang saya sampaikan. Ayo, monggo, silakan adik-adik. Dari Mas Yusuf, Mbak Rania, Mas Yasid, Mbak Sarah, Mas Prayoga, Mbak Nabila, sudah mulai turun ya untuk tampilan online-nya ya. Tampilan kameranya sudah mulai banyak yang ditutup. Ya, silakan. Ada yang perlu ditanyakan? Sepertinya belum ada yang ditanyakan sih Pak sejauh ini. Oke. Ini tapi rata-rata teman-teman sudah pernah ke bagian SME belum ya? Atau ada yang belum pernah ke SME? Belum, Pak, emang belum. Kami belum ke SME. Oh, belum. Oh, belum pernah magang SME. Planning magang di SME atau seperti apa? Rundown-nya, jadwalnya? Dia Rencananya kalau nggak atau salah belum tahu juga ya schedule-nya ya? minggu depan deh, Pak. Habis Oh, ada ya? online. Ada. Oh, ada schedule-nya di SME ya? Iya, betul, Pak. Oke. Oke, kalau gitu nanti
session kedua aku jelasin dulu ya, mungkin secara rinci terkait SME itu ya, terkait produk-produknya dan lain-lain. Oke, mungkin kita rehat sejenak, cafe break ya, 15 menit, nanti kita gabung lagi 10.15 ya, gitu ya teman-teman. Baik, Pak. Ya, terima kasih. Selamat gabung lagi 10.15.